Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya teman-teman semua di mata kuliah Principles of Financial Accounting. Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan laporan keuangan ya teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan itu ada 5 ya. Salah satunya adalah laporan arus kas yang akan kita bahas. Buku pedoman yang bisa teman-teman acu ya berasal dari accounting versi 21 yang menulis adalah Warren. Oke. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan ya yang melaporkan segala bentuk aktivitas-aktivitas utama yang menyebabkan aliran kas masuk dan kas keluar dari suatu perusahaan dalam satu periode. Yang menjadi beda ya dengan laporan sebelumnya terletak pada apa? Bahwa laporan arus kas di sini teman-teman hanya fokus saja pada aliran kas masuk dan kas keluar dari sebuah transaksi ya. Apabila terdapat transaksi yang tidak berhubungan dengan kas masuk dan kas keluar, bagaimana Bu? Tidak bisa dimasukkan ya dalam format penyusunan laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ya terdapat 3 aktivitas ya. Oke. 3 aktivitas. Yang pertama adalah kegiatan dari operasi ya, di mana transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Sederhananya seperti ini. Perusahaan ya dalam rangka memproses meja ya memproses kayu menjadi meja ya pasti ya melalui beberapa proses produksi ya. Nah, inilah contoh. Jadi, operasi di sini kita bisa contohkan merubah kayu menjadi meja apa saja ya yang berpengaruh. Ya, salah satunya adalah contoh ya. Suatu perusahaan ya di sini memiliki kesulitan dana. Perusahaan memiliki alternatif kebijakan untuk hutang jangka pendek kepada eksternal. Lalu, hutang jangka pendek kita klasifikasikan ke dalam pos apa, Bu? Nah, hutang jangka pendek kita bisa klasifikasikan ke dalam kegiatan operasi. Gitu ya, teman-teman semua. Lalu, contoh lain apa? Contoh piutang. Lalu, contoh apa lagi? Pembelian persediaan, penjualan persediaan. Oke, kita masuk ke kegiatan yang kedua. Pada saat perusahaan memproses meja ini ya dari kayu ya, pasti sebuah perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimanakah mengolah kayu menjadi bahan jadi, tapi apa? Perusahaan apabila ingin sustain ya, apabila ingin bertahan selama 5 tahun ke depan, perusahaan harus memikirkan kas yang ada harus diputar. Kas yang ada kita harus investasikan. Kita harus belikan instrumen-instrumen keuangan dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan ya kejadian di masa yang akan datang. Nah, salah satunya kita bisa klasifikasikan ya ke dalam kegiatan investasi. Kegiatan investasi di sini ya, transaksi yang mempengaruhi besarnya aktiva tidak lancar. Jadi, aktiva tidak lancar contohnya apa? Ya, contohnya adalah gedung. Yang kedua, contohnya apa? Tanah, ya, teman-teman semua. Apakah hanya 2 kegiatan, Bu? Tidak, ya. Kita ada kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan jadi seperti ini teman-teman. Suatu perusahaan ya memproses kayu menjadi meja. Ternyata kemarin nih kita sedang mengalami pandemi COVID. Beberapa perusahaan terdampak ya atas kejadian COVID ini. Nah, oleh karena itu perusahaan ya melakukan rapat internal dan memutuskan untuk ya mengambil langkah kebijakan strategis. 1. Menerbitkan saham. 2. Menerbitkan obligasi. Yang ketiga adalah berhutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ya di sini kita masukkan ke dalam kegiatan pembiayaan. Jadi kita bisa simpulkan apa? Kegiatan pembiayaan di sini bagaimanakah membiayai perusahaan ya selama entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu muncul pertanyaan, Bu, apakah harus 3 kegiatan seperti itu ataukah bisa 1? Harus 3 kegiatan. Karena apa? Sederhananya begini teman-teman, perusahaan ya tidak hanya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi saja, tidak hanya beroperasi saja ya, tidak hanya ya mengeluarkan uang ya dan
terdapat kas masuk berasal dari aktivitas jangka pendek. Tapi perusahaan harus mempersiapkan apabila perusahaan ingin bertahan selama 10 tahun ke depan atau 15 tahun, perusahaan harus memikirkan bagaimanakah ya ke depannya. Salah satunya adalah dengan investasi. Yang kedua, ketika perusahaan sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, perusahaan dapat ya melakukan contoh menerbitkan saham yang dimasukkan ke dalam kegiatan pembiayaan. Jadi seperti itu ya logika sederhananya. Kita masuk ke kegunaan laporan arus kas. Pada dasarnya, laporan arus kas di sini memberikan informasi tentang apa? Nah, tentang satu, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Tercermin dari mana? Arus kas dari kegiatan investasi. Lalu yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajibannya. Nah, poin pertama dan kedua sangat berkaitan. Karena apa? Ketika poin pertama, perusahaan mampu ya mendapatkan arus kas bersih besar ya di sini, maka para investor atau para stakeholder akan berpikir bahwa perusahaan akan membayar dividen jauh lebih banyak dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Poin yang ketiga adalah penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Lalu yang terakhir ya, memberikan informasi tentang transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non tunai. Ini adalah kegunaan ya laporan arus kas pada dasarnya untuk memberikan informasi kepada para stakeholder. Setelah itu, kita akan belajar apa itu kas dan setara kas ya. Pada dasarnya ya, menurut PSAK 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Setara kas ya meliputi apa? Investasi jangka pendek yang mana sangat liquid. Nah, dikatakan sangat liquid apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah siap dikonversi, lalu yang kedua, waktu jatuh temponya itu sangat pendek. Arus kas tidak termasuk dalam mutasi antara pos-pos yang termasuk ke dalam kas atau setara kas. Jadi begitu ya teman-teman, definisi sederhana dari kas dan setara kas. Nah, penyajian laporan arus kas bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar ya di akhir sesi terkait dengan menyusun sebuah laporan arus kas. Nah, ini dia yang sangat penting. Nah, ini adalah alternatif ya untuk memahami lebih lanjut terkait dengan pelaporan arus kas, di mana kita bisa bagi dari sisi kas menambah dan dari sisi kas mengurangi. Nah, baik kas menambah ataupun kas berkurang, ada 3 kegiatan ya teman-teman semua. Yang pertama operasi, yang kedua investasi, yang ketiga pembiayaan. Hal yang paling sangat krusial dan paling sangat tricky di sini adalah pada kegiatan operasi, di mana ada kegiatan ya perusahaan melakukan berhutang dan perusahaan meminjamkan uangnya atau piutang seperti itu. Logikanya, apabila perusahaan memberikan uang kepada orang lain atau meminjamkan uangnya, otomatis kas kita berkurang. Dan dampaknya bagaimana terhadap laporan arus kas? Nanti akan mengurangi jumlah laba bersih di tahun berjalan. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Lalu pembiayaan ya, contohnya adalah penerbitan utang atau saham. Nah, istilah lain apakah ada Bu penerbitan? Ada, yaitu penjualan. Jadi istilahnya adalah ketika perusahaan ingin membiayai diri sendiri, maka ada alternatif yaitu menjual barangnya, betul? Ya kan? Secara sederhana seperti itu. Sama halnya dalam dunia akuntansi dan keuangan. Ketika perusahaan menerbitkan atau menjual, otomatis perusahaan tersebut akan mendapatkan dananya. Dan dana tersebut dapat untuk membiayai perusahaan selama beberapa waktu ke depan. Jadi seperti itu. Kalau arus kas investasi, kita membeli emas, seperti itu kita membeli tanah, kita membeli bangunan. Gimana dampaknya terhadap arus kas? Ingat bahwa apabila transaksi menjual akan menambah dan apabila transaksi pembelian akan berkurangi. Kas berkurang di sini tadi pembelian dan juga pembayaran. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Oke, ini adalah pengantar singkat terkait dengan laporan arus kas. Untuk kasus dan pembahasan lainnya kita akan bahas di kelas ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan terkait laporan arus kas, silahkan. Saya sangat terbuka, boleh melalui WA group atau langsung di kelas.
Jadi seperti itu teman-teman. Kita akhiri dulu sesi pada kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.